Besti, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama komunitas Divija yang akan membawakan materi Toxic Productivity, Know Your Limits for Better You. Namun sebelum masuk ke materi, aku mau memperkenalkan dulu ke Besti Divija tentang apa sih itu Divija. Jadi, Divija merupakan komunitas non-profit yang bergerak dalam bidang kesehatan mental sejak Januari tahun 2020. Komunitas ini hadir dengan visi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental dalam masyarakat. Nah, di dalam Divija terdapat salah satu divisi nih, yakni Mini Class, yang akan menyebarkan pemahaman mengenai kesehatan mental melalui kelas singkatnya. Untuk kali ini, materi akan dibawakan oleh volunteer yang pertama, Natasha Masyendri Haliza Rahmadev dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya, dan Sofi Maritza dari jurusan Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. So, let's get started! Kalian pernah nggak sih ada di depan laptop seharian untuk belajar atau mengerjakan sesuatu yang menurut kalian itu adalah sesuatu yang produktif? Hingga kalian mengesampingkan kebutuhan mendasar sebagai manusia, seperti makan, minum, bahkan istirahat. Atau pernah gak sih saking sibuknya kalian sampai ada temen yang bilang, "Ih, kamu mah sibuk terus kalau diajak main." Nah, kalau kalian pernah merasakan hal tersebut, berarti kalian juga udah mengesampingkan kebutuhan untuk bersosialisasi loh. Kita sebagai manusia hidup di dalam budaya yang membanggakan kerja keras dan produktivitas. Sepertinya kerja keras dan produktif selalu punya nilai positif ya di lingkungan kita. Sebenarnya nggak satupun dari kedua hal itu merupakan hal yang buruk. Produktivitas selalu jadi hal baik jika kita mengerti limit yang dimiliki oleh tubuh kita. Jadi, kalau sampai produktivitas kalian sudah mencapai batas di mana kalian mengesampingkan kebutuhan dasar sebagai manusia, hati-hati ya. Karena mungkin kalian sudah menerapkan toxic productivity di kehidupan kalian. Jadi, apa ya toxic productivity? Toxic productivity adalah sebuah obsesi untuk mengembangkan diri dan merasa selalu bersalah jika tidak bisa melakukan banyak hal. Pengertian tersebut dikutip dari Dr. Julie Smith, psikolog klinis dari Hampshire, Inggris. Sebenarnya menjadi produktif sama sekali bukan suatu hal yang salah. Akan tetapi mereka yang berada dalam toxic productivity menjadikan pekerjaan mereka sebagai prioritas hingga mengesampingkan hal-hal yang bersifat wajib atau kebutuhan mendasar manusia, dan akhirnya tidak memiliki interaksi sosial dengan orang sekitar. Toxic productivity memberikan rasa bersalah jika dalam sehari saja tidak melakukan kegiatan, atau merasa bersalah jika mengambil rehat sejenak. Nah, karena Besti sudah tahu ya apa itu toxic productivity, jadi yuk sekarang mari kita kenali kecenderungan toxic productivity. Yang pertama, tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan. Menjadi selalu produktif menimbulkan perasaan selalu merasa tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan, walaupun sebenarnya itu sudah cukup. Mereka yang berada di posisi toxic productivity akan mengambil banyak sekali kegiatan karena merasa satu kegiatan saja tidak cukup. Namun akan berakhir dengan mereka yang selalu kewalahan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang kedua, muncul rasa bersalah jika tidak melakukan banyak hal. Seseorang yang sudah terjebak dalam toxic productivity akan merasa dihantui ketika tidak melakukan apa-apa, sehingga mereka memaksakan diri mereka tanpa sadar untuk terus melakukan hal yang lebih. Bahkan terkadang waktu istirahat yang dimiliki akan dilakukan dengan mengerjakan aktivitas lain. Yang ketiga dan yang terakhir yakni ekspektasi yang berlebihan pada diri sendiri. Karena sudah sangat produktif nih ya, akhirnya menimbulkan ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri. Sehingga mereka menetapkan standar di atas limit mereka yang akhirnya dapat menimbulkan kekecewaan yang mendalam ketika hal itu tidak tercapai. Jadi, itulah beberapa kecenderungan dari toxic productivity. Walaupun sudah disebutkan beberapa kecenderungan yang menunjukkan sikap toxic productivity, tapi para Besti Divija jangan sampai self-diagnose ya. Lebih baik konsultasilah kepada tenaga yang lebih profesional.
Oke, karena sudah disebutkan beberapa kecenderungan toxic productivity, sekarang yuk mari kita bahas apa sih dampak dari toxic productivity itu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai dampak dari toxic productivity. Toxic productivity ini jika dibiarkan terus-menerus akan berdampak yang membahayakan. Dampak yang pertama adalah menurunnya kesehatan. Mereka yang terjebak di zona toxic productivity akan memprioritaskan pekerjaan mereka dan menomorsekiankan kebutuhan mendasar sebagai manusia. Contohnya kayak makan, minum, bersosialisasi, bahkan istirahat. Hal itulah yang menjadikan penurunnya kesehatan menjadi salah satu dampak buruk dari toxic productivity. Selanjutnya ada stres. Tekanan yang didapatkan terus-menerus membuat individu menjadi stres. Stres ini akan jauh lebih membahayakan jika kita mengatasinya dengan hal yang negatif. Nah, yang terakhir ada burnout. Burnout digambarkan sebagai kondisi emosional seseorang yang lelah secara mental, emosional, dan juga fisik. Burnout ini dapat mempengaruhi banyak sekali aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum terlambat dan memberikan impact buruk kepada diri kita, yuk kita sama-sama belajar gimana sih caranya supaya kita tuh bisa keluar dari zona toxic productivity ini, atau apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita tuh nggak sampai masuk ke zona toxic productivity ini. Nah, hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah menentukan skala prioritas. Menurut aku, menentukan skala prioritas ini adalah sesuatu hal yang sangat membantu, karena dengan menentukan skala prioritas, kita itu bisa membedakan pekerjaan mana sih yang mendesak dan harus dilakukan hari ini, dan pekerjaan mana yang bisa kita lakukan keesokan harinya, sehingga nggak semua pekerjaan itu menumpuk di satu hari yang sama yang menyebabkan waktu kita untuk beristirahat itu berkurang. Kedua, guys, sadar kalau kalian itu bukan robot. Manusia punya hal mendasar yang wajib untuk kita penuhi kayak makan dan minum. Faktanya jika kita mengabaikan hal-hal tersebut akan berdampak pada penurunan kesehatan yang juga mempengaruhi keefektifan kita dalam bekerja. Terakhir, kalian bisa terapkan aturan atau boundaries. Dengan ini kalian bisa memberikan limit ke diri kalian. Contohnya kayak membuat aturan untuk cukup belajar 1-2 jam setiap harinya. Nah, limit ini itu yang bisa buat diri kalian sendiri, karena yang paling tahu diri kalian ya kalian. Nah, gimana nih? Udah lebih tahu ya tentang toxic productivity? Sigmund Freud pernah berkata, kebanyakan orang tidak benar-benar menginginkan kebebasan karena kebebasan melibatkan tanggung jawab, dan kebanyakan orang takut akan tanggung jawab. Sahabat Divija, kita memang harus selalu berproses untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, tetapi kita juga harus menyadari limit kita. Kalian tidak sedang berlomba dengan siapapun, jadi nggak apa-apa banget untuk berproses secara perlahan. Jangan terlalu memaksa, hingga akhirnya apa yang kita harapkan dengan baik menjadi sesuatu yang buruk nantinya. Terima kasih untuk selalu berjuang untuk mimpi kalian. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, mental maupun fisik kalian ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng di sini. Jangan lupa untuk kepoin sosial media Divija ya, untuk tahu lebih banyak terkait isu kesehatan mental. Aku Sofi dan Kak Natasha pamit undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.